Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi dengan judul Investasi dan Pembangunan Infrastruktur Negara-negara di Afrika sebagai upaya perluasan pengaruh ekonomi Cina. Next. Dan ini daftar anggota kelompok kami. Pertama, latar belakang mengapa Cina memilih Afrika. Sebagai salah satu negara yang menguasai perdagangan global, Cina memiliki banyak perusahaan yang bergerak di bidang industri. Untuk itu, Cina membutuhkan banyak sumber energi seperti minyak dan gas. Akan tetapi, kebutuhan tersebut tak mampu mereka penuhi. Di sisi lain, Cina tak bisa mengandalkan batu bara, sebab dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan jika digunakan dalam jumlah besar dan jangka waktu yang panjang. Selain itu, penggunaan sumber energi terbaru juga masih memiliki kendala teknologi. Untuk itu, China melakukan intervensi ke negara-negara penghasil sumber daya energi seperti Afrika. Meskipun kawasan ini belum begitu diminati oleh negara-negara barat, namun kawasan ini memiliki kekayaan alam dan potensi bisa dikembangkan. Di sisi lain, China juga melakukan perdagangan di kawasan ini, khususnya di bidang infrastruktur, manufaktur, dan telekomunikasi. Selanjutnya adalah alasan mengapa Cina memilih Afrika sebagai negara yang dibantu perekonomiannya. Yang pertama, karena sumber daya di benua Afrika sendiri yang melimpah, kemudian ekonomi di Afrika yang cenderung masih berkembang, lalu penduduknya yang padat. Selanjutnya, sebetulnya alasan membantu Cina pada Afrika ini cukup berbeda dari apa yang dipaparkan media dengan aslinya. Yang media ketahui, Cina membantu Afrika semata-mata dengan alasan untuk membantu Afrika dari segi infrastrukturnya dan percepat pertumbuhan ekonomi, sehingga membuat Afrika bisa bersaing dengan negara-negara lain di kancah ekonomi global. Padahal sebenarnya Cina ingin menyebarkan pengaruhnya di negara-negara di Afrika. Mengapa Afrika? Karena Afrika, seperti yang tadi sudah dijelaskan, memiliki potensi untuk berkembang dan penduduk yang padat, sehingga menjadi sasaran yang pas untuk meraih pengaruh di mata dunia. Seperti usaha Cina pada negara-negara di Asia Tenggara. Ditambah lagi, membantu Afrika akan membuat image Cina menjadi baik dan mulia di mata masyarakat global. Selanjutnya. Sejarah Cina masuk ke Afrika melalui sejarah dapat dilihat bahwa masuknya Tiongkok ke Afrika dimulai pada terbentuknya Tiongkok pada tahun 1949, di mana pada akhir tahun 50-an Tiongkok mengadakan bilateral trade agreement dengan Algeria, Mesir, Republik Guinea, Somalia, Maroko, dan Sudan. Terbentuknya hubungan antara Tiongkok dengan Afrika juga dipengaruhi oleh Perang Dingin dan ideologi komunis, di mana Tiongkok memiliki kedekatan dengan movement anti-apartheid, Liberation Movement, African National Congress di Afrika Selatan. Lalu pada masa kontemporer, diadakannya Forum on China Cooperation yang di Beijing pada tahun 2000 merupakan forum pertama yang dilakukan oleh Tiongkok yang dilakukan dengan Afrika. Bisa di next. Ini mungkin ada timeline dari Forum on China-Africa Cooperation yang pertama kali diadakan di Beijing. Bisa next. Dalam upaya perluasan ekonomi sendiri, China mempunyai dua instrumen utama, yakni investasi dan pembangunan infrastruktur. Dalam segi investasi, China berperan sebagai financer, yaitu memberikan sumbangan dana untuk proyek-proyek di Afrika yang tidak semua dilaksanakan oleh SOE atau State Owned Enterprise di bawah naungan pemerintah China. Nah, bentuk Chinese investment model sendiri cukup difavoritkan oleh negara-negara di Afrika karena pinjaman uang yang diberikan oleh China tidak membutuhkan adanya reformasi atau perubahan kebijakan ekonomi layaknya peminjaman uang dari Bank Dunia atau IMF. Pada tahun 2018, Statista mencatat adanya FDI dari China ke benua Afrika sebesar 5,4 miliar US dollar. Yang kedua adalah melalui pembangunan infrastruktur. Sebagai kontraktor atau pembangun, China akan melakukan pembangunan infrastruktur secara langsung menggunakan dana pemerintah dan non-pemerintah. Nah, pembangunan ini disebabkan adanya infrastruktur gap, yaitu ketidakmampuan negara-negara di Afrika menggunakan dana mereka untuk membangun infrastruktur yang memadai, sehingga membutuhkan bantuan dari luar.
Beberapa proyek di beberapa negara yang cukup signifikan didukung oleh dan dibangun oleh SOI milik Cina ini ada seperti pembangunan rel kereta Coastal Railway di Nigeria, pembangunan rel kereta Addis Ababa Djibouti Railway, pembangunan pelabuhan Megaport and Economic Zone di Bagamoyo, dan pembangunan markas besar Uni Afrika. Nah, Cina menggunakan Chinese Exim Bank atau Chinese Export-Import Bank sebagai alur pemberian sumbangan dana tersebut atau investasi ke negara-negara di Afrika. Secara umum, Chinese Exim Bank menggunakan zero or low interest loans dan export credits untuk memberikan bantuannya. Alurnya bisa dilihat di gambar di kanan bawah, di mana Exim Bank nanti akan memberikan pinjaman ke kontraktor-kontraktor SOI Cina di Afrika yang kemudian akan melakukan kontrak dengan pemerintah-pemerintah di Afrika. Pemerintah-pemerintah Afrika kemudian akan membayar kembali pinjaman tersebut berupa repayment langsung ke Exim Bank di Cina dan tidak melewati perusahaan-perusahaan kontraktor lagi. Nah, jadi sebenarnya siapa sih yang diuntungkan dari hubungan Cina dan Afrika ini? Tentu saja yang pertama kali diuntungkan adalah Afrika. Banyaknya investasi dan pembangunan infrastruktur membuat Afrika dapat berkembang menjadi lebih baik. Lalu tentu saja Afrika dapat mengatasi masalah-masalah mereka seperti minimnya teknologi dan juga kesenjangan sosial yang bukan tidak mungkin dapat mereka atasi. Namun, apa nih selanjutnya nih? Jelas yang paling diuntungkan adalah Cina. Semua investasi dan bantuan yang Cina lakukan membuat negara-negara di Afrika menjadi berhutang dan ketergantungan kepada Cina. Cina pun akan mendapat pengaruh dan kekuatan yang kuat setelah berinvestasi dan membantu negara-negara di Afrika. Semua ini membuat hegemoni Cina lambat laun terwujud dan pengaruhnya semakin tersebar ke hampir seluruh wilayah di dunia. Terakhir kesimpulan. Oke, jadi investasi dan pembangunan infrastruktur di negara-negara Afrika yang dilakukan oleh Cina memiliki tujuan untuk negara Cina tersebut sendiri. Cina memasuki wilayah Afrika pada tahun 1949. Dan kenapa Cina memilih Afrika dan Afrika terpilih oleh Cina adalah karena wilayah ini memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dan wilayah ini belum diminati oleh wilayah barat. Selain itu, penduduk di wilayah ini pun sangat padat dan wilayah ini memiliki potensi berkembang di sektor ekonomi. Investasi-investasi dan pembangunan infrastruktur telah dilakukan oleh negara Cina di wilayah Afrika. Dan negara Cina pun membuka tangannya untuk melakukan pinjaman bagi wilayah Afrika. Hal ini memiliki dua dampak, yaitu pada Afrika dan Cina. Untuk Afrika, tentunya wilayah ini akan sangat berkembang akibat pengaruh Cina. Dan untuk Cina, akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Karena negara ini akan menciptakan sifat ketergantungan wilayah Afrika padanya. Dan kehadirannya di wilayah Afrika merupakan langkah selanjutnya untuk menciptakan kekuatan hegemoni dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.